Halo semuanya, selamat datang di Creative In. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari sejarah keluarga Sampurna. Mudah-mudahan cerita ini dapat menjadi motivasi yang positif bagi kita semua. Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Di balik sukses dan besarnya perusahaan ini, siapa sangka dahulunya dirintis oleh seorang imigran miskin bernama Lim Seng Tee. Sebelum kita mulai, terima kasih sudah mensupport channel ini dengan cara mensubscribe dan menonton video kami sampai selesai. Lim Seng Tee lahir di Fujian, Tiongkok pada tahun 1893. Ia adalah pendiri PT HM Sampurna, sebuah perusahaan rokok besar di Indonesia. Dia adalah generasi pertama dari keluarga Sampurna. Lim Seng Tee adalah seorang imigran dari sebuah keluarga miskin di Tiongkok. Dia datang ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya pada tahun 1898 bersama kakak perempuan dan ayahnya. Tak lama setelah tiba di Surabaya, ayahnya mengalami sakit keras dan meninggal beberapa minggu kemudian. Sebelum meninggal, Lim Seng Tee dititipkan ke sebuah keluarga Tionghoa di Bojonegoro. Ia pun hidup bersama keluarga barunya dengan segala keterbatasan. Lim Seng Tee kecil juga berusaha belajar mengenai keuangan dan berdagang bersama keluarga yang mengadopsinya. Hingga pada usia 11 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri menghidupi dirinya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Lim berjualan segala jenis dagangan di dalam gerbong kereta jurusan Surabaya-Jakarta. Uang hasil dagangannya ia sisihkan dan ia tabung. Yang ia belikan sepeda bekas untuk transportasi berdagang. Pada tahun 1912, ia bertemu dengan Sim Chian Nyo dan menikah dengannya. Lim sempat bekerja sebagai buruh peracik dan perinting rokok di sebuah pabrik rokok di daerah Lamongan. Hingga pada akhirnya, ia pun mulai mahir meracik dan melinting rokok. Ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai buruh dan memulai mendirikan usaha kecil berupa warung bersama istrinya di Jalan Cantian Pojok, daerah Surabaya. Ia dan istrinya berjualan kebutuhan pokok dan Lim juga mencoba untuk menjajakan rokok tembakau hasil lintingannya sendiri menggunakan sepeda. Usahanya ini sempat maju dan banyak pembeli, tapi ia dihantam oleh bencana kebakaran yang melahap toko kecilnya dan tempat tinggalnya. Hingga pada suatu hari kesempatan kedua pun datang. Terdapat perusahaan tembakau yang bangkrut dan Lim diberikan tawaran untuk membeli usaha tersebut. Dengan tabungan milik istrinya, ia akhirnya memutuskan untuk membeli usaha rokok tersebut. Ia mulai meracik dan melinting rokok andalannya dan membuatnya dengan mesin pelinting sederhana. Usaha rokoknya mulai berkembang pesat. Lim dan istrinya akhirnya bertekad untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Langkah pertamanya membentuk badan hukum bernama Handel Maschapit Lim Seng Tee pada tahun 1913. Yang di kemudian hari dirubah menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau yang kita kenal sebagai PT HM Sampurna. Perusahaan ini memproduksi segala jenis rokok dengan berbagai macam cita rasa dan merek dagang,
seperti Ji Samsu 123, 720, 678, dan Jangan Lawan. Semua merek itu ditujukan untuk semua segmen pasar. Tapi yang menjadi andalan adalah Ji Samsu yang membidik segmen pasar premium. Dengan logo dan kemasan yang dipertahankan hingga sekarang. Lim beserta istrinya telah memiliki kehidupan yang berkecukupan. Mereka membeli sebuah gedung bekas yayasan panti asuhan. Gedung seluas 1,5 hektar tersebut Lim gunakan sebagai tempat dan fasilitas untuk memproduksi rokok Sampurna, yang kemudian diberi nama Taman Sampurna. Mereka memiliki 1.300 orang karyawan dan memproduksi lebih dari 3 juta batang rokok per minggu. Namun, pada tahun 1942, Jepang mendarat di Surabaya. Dan dalam waktu kurang 6 jam, Lim Sengti ditahan dan dibawa ke Jawa Barat untuk menjalani kerja paksa. Tak lama kemudian, kedua anak Lim juga ditahan, di tempat yang berbeda atas tuduhan menjadi mata-mata Belanda. Pada tahun 1945, Lim dibebaskan dari penjara dan bertemu dengan keluarganya di Jakarta. Dari sana, mereka bersama-sama berjuang kembali ke Taman Sampurna. Namun, sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa rumah maupun pabrik mereka sudah hancur dijarah. Pada tahun 1949, Lim berhasil membangun kembali Taman Sampurna. Tidak hanya itu, karena beberapa bagian hancur total, ia merombak dan menambah fasilitas di sana. Di akhir 1949, Taman Sampurna sudah aktif sepenuhnya seperti sedia kala, dan tetap mengusung merek dagang Ji Samsu ke pasar. Tetapi hambatan kembali muncul. Kebangkitan komunis di Indonesia mengakibatkan timbulnya perpecahan antara manajemen dan pekerja di berbagai perusahaan, tak terkecuali perusahaan Lim. Karena perpecahan ini, ia tidak bisa datang lagi melihat pabriknya, sampai ajal menjemputnya. Lim Sengti meninggal pada tahun 1956. HM Sampurna mengalami kesulitan besar sepeninggalan Lim Sengti. Ketika usaha itu dikelola oleh kedua putrinya, yaitu Xian dan Hui, bersama dengan suami masing-masing, kesulitan itu muncul karena adanya konflik manajemen dan buruh, serta persaingan bisnis yang semakin ketat, terutama datang dari perusahaan-perusahaan asing yang menjual rokok putih dengan teknologi linting mesin. Sementara itu, ketiga anak lelaki Lim tidak tertarik untuk meneruskan usaha itu. Anak tertua Lim, Swehwa, sudah memiliki bisnis perdagangan tembakau sendiri di Jawa Tengah dan Kudus. Anak keduanya, Swiling, sudah membangun pabrik rokok sendiri, PT Panamas di Bali. Anak bungsunya, Kwang, tidak menunjukkan minat terhadap bisnis ini. Pada tahun 1959, pabrik-pabrik rokok Sampurna dapat dikatakan hampir tidak beroperasi. Sebagian besar mesin pengaduk dan pembuat sigaret sudah dijual, dan perusahaan dalam kondisi terpecah-pecah. HM Sampurna terancam kebangkrutan. Swihwa, anak pertama Lim, merasa perlu melakukan sesuatu. Ia pun mengirimkan surat kepada adiknya, Swiling, dan menceritakan kondisi Taman Sampurna kini, dan meminta untuk mengambil alih perusahaan itu.
Mendengar betapa terpuruknya Taman Sampurna, Swilling setuju untuk kembali. Yang akhirnya juga memindahkan Panamas ke Malang, tak jauh dari HM Sampurna. Lim Swilling yang dikenal sebagai Aga Sampurna mencoba menghidupkan kembali HM Sampurna. Berkat penguatan merek dari Ji Samsu, HM Sampurna kembali bangkit dan bersinar. Hingga pada tahun 1977, putra Sampurna, putra dari Aga Sampurna atau Lim Swilling, masuk ke dalam jajaran manajemen. Perusahaan tersebut berkembang pesat. Jumlah karyawan mencapai 1.200 orang. Dengan produksi 1,3 juta batang rokok per hari. Aga Sampurna meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1995. Meninggalkan perusahaan yang semakin maju pesat. Putra Sampurna berencana menjadikan HM Sampurna perusahaan publik. Awalnya, ide tersebut ditolak oleh keluarga. Tetapi, putra Sampurna berhasil meyakinkan mereka. Kini, HM Sampurna sudah berada di tangan generasi keempat. Di bawah kepemimpinan Michael Joseph Sampurna sebagai direktur utama. Telah menjadi salah satu perusahaan pabrik papan atas dan pabrik rokok terbesar pertama di Indonesia. Pada tahun 2005, merupakan masa penting dalam perjalanan bisnis putra Sampurna dan keluarganya, di mana putra memutuskan untuk menjual seluruh saham keluarga Sampurna di PT HM Sampurna sebesar 40% kepada Philip Morris International. Nah guys, apa yang kalian dapat dari kisah ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe Creative In ya. Bye-bye.